Warga Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta digegerkan penemuan jenazah seorang perempuan di dalam kamar kos. Jenazah perempuan ditemukan pemilik rumah dan diduga meninggal karena sakit. Warga Jalan Bergif 4, Ciganjur, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan di dalam kamar kos. Keberadaan jenazah wanita asal Tangerang ini diketahui warga pada Senin pagi. Penjaga kos terpaksa membuka kamar kos dan langsung dievakuasi petugas. Saya dipanggil emak sekitar jam 9. Dipanggil karena dilihat posisinya kita dibangunin udah nggak bangun. Emang dia sakit. Tapi udah berobat atau belum? Udah ke puskesmas 2 kali, yang terakhir hari Jumat sempat pingsan di puskesmas. Sementara itu Kapolsek Jagakarsa, Kompol Rahmat Eko Mulyadi, membenarkan adanya penemuan jenazah perempuan dan diduga tewas karena sakit. Namun belum bisa dipastikan apakah terkait COVID-19 karena masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian kita minta juga dari pihak tim medis Puskesmas Kelurahan Ciganjur untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan memang telah dinyatakan meninggal kurang dari 24 jam. Akhirnya kita lakukan olah TKP dan sekarang jenazah sedang ditangani oleh tim medis. Sementara belum ada informasi apakah yang bersangkutan terkait dengan COVID karena belum ada pemeriksaan. Usai jenazah dievakuasi, pihak pemadam kebakaran menyemprotkan disinfektan ke seluruh area kos guna mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Olena Wibisana, iNews melaporkan. 2 penumpang minibus ditemukan meninggal di dalam kendaraan dengan kondisi tanpa busana di Dermaga 3 Pelabuhan Merak, Banten. Diduga keduanya meninggal akibat keracunan gas karbon dioksida saat berada di dalam mobil dalam perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak, Banten, Minggu malam dihebohkan dengan penemuan 2 jenazah pria dan wanita tanpa busana di dalam mobil travel di atas kapal penyeberangan yang baru bersandar di Dermaga 3. Dari pemeriksaan diketahui jenazah pria adalah pengemudi travel berinisial S, sedangkan jenazah wanita adalah penumpang travel berinisial R. Keduanya sama-sama berasal dari Pedamaran Timur Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada kedua jenazah. Diduga kuat keduanya meninggal akibat menghirup gas karbon dioksida dari mobil. Kondisi mereka saat ditemukan berada di posisi jok tengah tanpa busana. Saja. Penumpang itu laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki dan perempuan. Identitasnya? Kami belum ketahui, sementara akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang ada 5 penumpang lagi yang bersama-sama dengan kendaraan tersebut sudah diamankan dan diberi keterangan di Polsek. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Serang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami dugaan penganiayaan Kombes RW terhadap anak dan istrinya. Polisi masih merangkai kronologis yang terjadi untuk menentukan pelanggaran Kombes RW. Rekam. Biar aku ada beberapa malam ini. Polisi masih menggali kronologis dugaan penganiayaan Kombes RW terhadap anak dan istrinya. Polisi mengatakan kedua pihak saling lapor. Anak dan istri melapor terkait kekerasan dalam rumah tangga ke Polsek Kelapa Gading. Sementara Kombes RW melapor kasus dugaan pengeroyokan dan pencurian ke Polres Jakarta Utara. Polisi pun masih merangkai kronologis yang terjadi untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan Kombes RW. Pokoknya yang terlibat dalam kejadian kemarin semua diklarifikasi. Tentunya kita menunggu hasil laporan penyelidikan dari Paminal Divpropampori dan bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kembali kepada
berat ringannya pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Bisa dimungkinkan akan didisiplinkan dan bisa juga dimungkinkan terkait pelanggaran kode etik profesi Polri-nya. Kini kasus dugaan penganiayaan dipusatkan ke Polres Jakarta Utara. Polisi telah memeriksa dan masih menunggu hasil visum anak dan istri Kombes RW. Sementara Kombes RW diperiksa Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri. Peristiwa ini terungkap dari unggahan akun Instagram anak Kombes RW yang merekam keributan keluarganya. Diduga penganiayaan terjadi pada 24 Juli malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap komplotan begal yang beraksi di Jalan Perimeter Bandara Suta, Tangerang. Ironisnya komplotan ini diotaki oleh ABG berusia 14 tahun. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggerebek komplotan begal di wilayah Kosambi, Tangerang usai beraksi dan membegal korbannya di Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 3 pelaku yang tertangkap adalah residivis dengan kasus yang sama. Sementara, 1 pelaku lagi terpaksa tidak ditampilkan karena masih berusia 14 tahun dan merupakan otak dari pembegalan. Tersangka atau otaknya atau dader sebagaimana dunia hukum menyebutnya mengajak rekan-rekannya untuk melakukan begal, dalam bahasanya begal yuk, oleh pelaku yang umurnya sendiri masih di bawah umur atau 14 tahun sehingga tidak kami tampilkan. Korban ini dikalungi celurit, diancam kalau tidak menyerahkan motornya akan dibunuh oleh para pelaku. Komplotan begal saat di sini memiliki peran yang berbeda. Mereka merampas motor kemudian menjual di media sosial dengan harga Rp1 juta. Bahkan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba atau obat keras jenis Excimer. Berumur 14 tahun ini mengajak. Sementara dari penggerebekan, petugas mendapati berbagai jenis senjata tajam. Kini petugas tengah mengejar 2 pelaku lainnya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sejauh ini masih menduga kuat editor Metro TV Yodi Prabowo tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meragukan kesimpulan polisi. Berdasarkan fakta lapangan dan perilaku Yodi sebelum meninggal dunia, pihak keluarga yakin Yodi tewas bukan karena bunuh diri. Inilah rekaman kamera pengawas yang beredar saat editor Metro TV Yodi Prabowo membeli sebuah pisau di sebuah toko perkakas di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Yodi terlihat datang seorang diri menggunakan sepeda motor miliknya. Yodi juga mengenakan jaket yang sama seperti saat jenazahnya ditemukan. Saat masuk ke toko, Yodi sempat melihat-lihat barang sebelum mengambil sebuah pisau yang kemudian menuju ke kasir untuk membayarnya. Pisau inilah yang diduga digunakan Yodi untuk mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini berlangsung selama kurang lebih 8 menit. Sebelumnya pada Sabtu lalu, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait dengan kematian Yodi. Berdasarkan temuan barang bukti, olah TKP, dan pemeriksaan 34 saksi, polisi menduga kuat Yodi tewas akibat bunuh diri. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta sedikitnya ceceran darah dan tidak adanya sidik jari orang lain di pisau yang ditemukan di TKP. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon, dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Namun pihak keluarga tidak yakin dengan pernyataan pihak kepolisian. Pihak keluarga yakin Yodi tewas bukan karena bunuh diri. Saya terus terang sebagai orang tua kecewa dengan kesimpulan itu karena nggak mungkin anak saya bunuh diri. Tapi di hari-harinya itu dia tidak menampakkan depresi, bahkan dia masih berangkat bekerja, masih mau mengantar ibunya untuk mencari
tukang urut yang bagus karena anak adiknya itu tidak bisa berjalan kan. Kalau orang depresi ini menurut saya ya, saya awam. Kalau dia depresi paling enggak itu dia tidak bisa kerja, tidak punya harapan. Ini dia punya harapan, hari-hari ini punya harapan. Ada satu sebelum kejadian ini mungkin kurang lebih 1 bulan dia membeli reflektor dari customernya itu yang Max itu. Untuk apa? Untuk mencari uang tambahan karena dia berkeinginan untuk menikah. Sebelumnya, usai dilaporkan menghilang sejak 7 Juli oleh keluarganya, Yodi Prabowo ditemukan tidak bernyawa di pinggir tol Jor Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 10 Juli. Saat ditemukan, jasad dalam posisi tertelungkup dengan masih menggunakan seragam kantor dan helm. Di tubuh korban ditemukan luka bekas senjata tajam di dada dan lehernya. Di sekitar lokasi, polisi menemukan senjata tajam berupa pisau. Meski demikian, barang berharga korban seperti ponsel, dompet maupun sepeda motor tidak ada yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. 20 ekor sapi yang baru turun dari kapal di Pelabuhan Merak, Banten mengamuk dan kabur. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.